Kami persilakan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Huta Barat. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar
tempatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di garai terang. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dengan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus, terangnya
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita tenangkan hati dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini, di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga di rumah-rumah jemaat-Mu, kami mengarahkan hati dan pikiran kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan mengarahkan kami semua, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami, dan menghayatinya dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bagi hamba yang akan menyampaikannya, Tuhan juga akan mengurapi lewat Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan di sini, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca tulisan yang tercetak ke dalam dan Bapak Ibu membaca tulisan yang tercetak keluar. Mazmur 127 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh, Tabung panahnya dengan semuanya itu. ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan
Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita Mazmur 127 adalah Mazmur yang ditulis oleh Salomo, yang dipuji dan dinaikkan ketika umat akan berziarah, mereka akan beribadah ke Yerusalem. Salomo, sebagaimana kita ketahui, adalah raja yang hebat, bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan berkenan atas hidup dan karya daripada Salomo, sehingga Salomo menjadi raja yang besar, raja yang penuh dengan hikmat, raja yang sangat disegani, sangat dihormati, baik orang-orang Israel maupun juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, Ibu Bapa, dalam Mazmur 127 ini Salomo mencoba mengangkat berbagai kebutuhan hidup, khususnya manusia. Ada berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diangkat oleh Mazmur 127 ini. Kita lihat satu-satu, Ibu Bapa. Yang pertama adalah kebutuhan rumah. Yang kedua adalah kebutuhan perasaan tenang, tentram, damai. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk bekerja dan berkarya. Dan yang keempat adalah kebutuhan memiliki keturunan. Paling tidak, Ibu Bapa, keempat kebutuhan ini menjadi bahagian setiap manusia dari waktu ke waktu. Baik di Indonesia, baik di Tanah Batak, baik di Siantar, baik di Timur, di Manado, pasti hal-hal ini yang menjadi kebutuhan kita. Hal ini diungkapkan oleh Salomo. Salomo menyadari ini semua adalah kebutuhan yang harus dimiliki, yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Tapi ada menarik, Ibu Bapa, bahwa dari semua itu Salomo mengungkapkan bagaimana caranya kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama, kebutuhan rumah. Dalam ayat 1 bagian A dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Setiap keluarga, setiap pribadi rindu untuk membangun rumah. Rumah bukan sekedar bangunan, tetapi rumah menjadi tempat untuk berteduh, untuk berbagi, untuk membangun kebersamaan. Rumah menjadi hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Karena itu pemerintahan kita selama 2 periode ini memprogramkan rumah murah. Karena memang menjadi sebuah kebutuhan. Memang adalah sebuah hal yang mesti ada
dalam kehidupan manusia. Tetapi menurut Salomo, ketika seseorang membangun rumah, maka haruslah Tuhan yang menjadi dasar. Ketika jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena kehadiran karya dan berkat Tuhan, maka rumah itu adalah sia-sia belaka. Sama seperti membangun rumah dengan alas, dengan fondasi pasir yang hanya bertahan sekejap dan lantas selanjutnya akan hilang. Jikalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, sia-sialah semua. Sedemikian rupa orang berusaha mendesain, sebagaimana orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan material, mencari tukang yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau bukan Tuhan yang menjadi dasar, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Banyak rumah sekarang ibu bapak harganya miliaran, tetapi dalam rumah itu tidak ada damai sejahtera. Rumah begitu megah, begitu indah, begitu baik, tetapi di dalamnya tidak ada sukacita di antara satu dengan yang lain. Bahkan di kota-kota ibu bapak, rumah tidak jarang seperti hotel. Pagi-pagi bapak ibu sudah berangkat, anak-anak pergi sekolah, tidak bertemu satu dengan yang lain. Mereka pulang, anak-anak pulang sekolah, les dan lain-lain, pulang jam 7 malam, bapak mama pulang jam 8, jam 10 malam, akhirnya tidak pernah bertemu satu dengan yang lain. Rumah sudah seperti hotel. Rumah seperti kos-kosan. Meja makan dibeli harganya jutaan, tetapi hanya sebagai aksesoris dari rumah. Sebab apa? Sekarang walaupun kita dalam rumah, tidak jarang kita makan, tidak bersama lagi. Kita makan bersama dengan handphone. Tangan kiri pegang handphone, tangan kanan menyuapi makanan ke dalam mulut. Tidak ada lagi kebersamaan. Jarang sekali kita mendapatkan untuk makan bersama, bercerita, berbagi dan lain sebagainya. Tapi ketika rumah dibangun dengan alas Tuhan, maka rumah-rumah kita akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan bagi seisi rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua ibu bapak, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai, merasa tidak terusik adalah kebutuhan juga dalam kehidupan kita. Sebab ketika ada kedamaian, ketenangan, maka banyak hal, kegiatan-kegiatan kita, apa yang menjadi bagian kita, dapat kita lakukan dan kerjakan. Contohnya misalnya ibu bapak, tenangkah kita bekerja kalau anak kita sedang dalam keadaan sakit? Tentu tidak. Pikiran kita akan terbagi. Kita memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab kita,
dalam pekerjaan kita, kita juga sekaligus memikirkan anak kita yang dalam keadaan yang lemah, yang harus dirawat, yang harus didampingi dan lain sebagainya. Jadi menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kebutuhan itu kembali lagi seperti dalam bagian di atas. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sehebat apapun manusia mendesain, bagaimanapun manusia berusaha untuk membuat supaya dia tenang, sia-sia belaka. Orang bilang dia akan tenang hidupnya kalau dia punya rumah. Begitu dia punya rumah, maka ada berbagai persoalan. Uang listrik terlalu mahal, uang air terlalu mahal, pajaknya tiap tahun naik dan sebagainya. Dulu dia katakan dia tenang kalau punya uang banyak. Tapi setelah uang banyak, keluar masuk rumah sakit, maka uang itu juga tidak memberikan ketenangan. Ketenangan itu menurut Salomo hanya ada dalam Tuhan, yang memberikan ketentraman, yang memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dalam kehidupan manusia. Bukan benda, bukan status, tetapi kehadiran Tuhan. Ketika ada Tuhan di tengah-tengah kita, sekalipun kita ada di dalam kemelut, maka kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Yang ketiga, Ibu Bapak, kebutuhan untuk berkarya. Banyak orang berpikir bekerja itu untuk mendapatkan uang, Ibu Bapak. Kalau orang yang berpikir bahwa bekerja untuk mendapatkan uang, maka dia akan menunggu tanggal muda atau akhir bulan. Hanya itu yang menjadi orientasi. Oh, tanggal 1 gajian. Oh, ini sudah tanggal 20, berarti kurang lebih 7 hari lagi kita gajian. Bekerja adalah panggilan kehidupan sebagai orang yang beriman. Sebab ketika kita bekerja, kita sedang mengaktualisasikan diri kita. Sekaligus di dalamnya, ketika kita bekerja, kita mau menyatakan siapakah kita dan siapakah yang kita percayai. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu sedang memperkenalkan diri Bapak Ibu. Dan sekaligus di dalamnya Bapak Ibu juga memperkenalkan Tuhan yang Bapak Ibu imani. Jadi ketika kita bekerja, Ibu Bapak, di tempat kita dimanapun kita ada, kita sedang menyatakan, ini loh saya, dengan segala talenta dan karunia yang saya terima dari Tuhan. Sekaligus di dalamnya, ini loh saya, orang yang percaya kepada Yesus yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Jadi bukan menunggu waktu, tanggal 1, tanggal 2, bukan menunggu tanggal 27, 28 untuk terima gaji, Ibu Bapak. Jadi bekerja itu adalah panggilan kehidupan. Tetapi ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja dengan totalitas kehidupan kita,
Dengan mengandalkan kekuatan kita saja itu juga sia-sia. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ada orang mengatakan begini, Pak Pendeta, 1 minggu itu kurang loh 7 hari. 1 hari itu kurang loh bagi saya 24 jam. Itu orang yang tidak mensyukuri berkat Tuhan. Ketika kalau kita melihat kitab Kejadian, maka proses penciptaan itu menurut Allah semua baik adanya, dan setiap waktu-waktu itu juga adalah baik adanya. 24 jam itu sempurna di hadapan Tuhan. 7 hari 1 minggu itu benar adanya. 28, 29, 30, 31 hari 1 bulan itu cukup sebenarnya. 365, 366 hari itu tepat adanya. Tetapi ketika kita mengisi hari itu lewat karya-karya kita, kita mengarahkan hanya untuk bekerja, maka Salomo katakan itu sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan waktu itu dengan baik dan benar, yang harus dapat dikelola dengan baik. Bekerja panggilan hidup, ya, tetapi itu adalah sebahagian dari tanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan. Ada tanggung jawab lagi. Apa tanggung jawab yang lain? Membangun persekutuan dengan keluarga, dengan saudara seiman, dengan Tuhan. Tidak kita hanya menghabiskan waktu kita melulu hanya untuk pekerjaan karya kita, karena itu adalah sebahagian dari waktu yang harus kita lakukan dan kerjakan. Dikatakan dalam selanjutnya ayat 2, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita memang terpanggil untuk berusaha, kita terpanggil untuk berkarya. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Walaupun sekarang terbatas dengan pandemi, mungkin harus di rumah, kita bekerja. Ingat, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, sehingga orang-orang yang dikasihinya tidak akan pernah berkekurangan, tapi melainkan akan senantiasa berkecukupan di dalam berkat yang disediakan dan diberikan bagi kita. Yang terakhir, Ibu Bapak, yang keempat, setiap keluarga menginginkan hadirnya seorang anak. Gak ada keluarga yang tidak menginginkan hadirnya seorang anak. Apalagi orang Batak, ya Bapak Ibu, ya. Anaknya 9, kalau bisa sampai 10. Yang penting satulah ada laki-laki. Ya. Ada kerinduan yang mendalam, ada keinginan yang begitu kuat memiliki keturunan. Salomo katakan dalam ayat 3 bahwa anak adalah milik pusaka dan upah. Salomo mengatakan bahwa anak yang ada di tengah-tengah keluarga
adalah milik Allah, bukan milik bapak ibunya. Bapak dan ibunya adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk membesarkan, mendidik, membina anak itu. Sehingga yang berkuasa penuh atas kehidupan anak-anak adalah bukan bapak ibunya, tetapi Tuhan yang memberikannya dalam kehidupan pasangan suami istri. Karena itu dalam pemahaman iman kita, anak itu, kalau kita ikut dalam ibadah perkawinan, jikalau Tuhan berkenan memberikan keturunan. Jadi bukan 1 tambah 1 2, ibu bapak. Bukan karena diberkati terus laki-laki suami istri melakukan hubungan biologis lantas punya anak, tidak. Ada tidaknya, ada pada Tuhan. Kalau ada, kita menghayati anak itu adalah milik Tuhan, pusaka dari Tuhan, upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak sekarang, ada banyak hal. Orang berusaha pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura untuk supaya dapat hamil, dan ada yang berhasil. Tetapi juga ada banyak yang tidak berhasil. Ini menandakan itu bahwa adanya keturunan bukan berada dalam kuasa tangan manusia, tapi di dalam tangan Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Nah, ibu bapak saudaraku, anak menjadi buah kandungan. Oleh karena itu anak adalah, khususnya bagi orang Batak, dianggap sebagai harta yang terbesar. Harta yang luar biasa. Saya sering menggambarkan begini Bapak Ibu. Kalau seorang anak kecil didapatinya orang tuanya, bapak mamanya baru pulang dari pekerjaan, dalam kondisi keletihan, dalam kondisi lapar, haus yang luar biasa. Ketika bapak ibu ini mau makan, datang si anak menghampirinya, "Bapak, mama," pasti orang tua ini akan menyulangi anaknya. Enggak, dia bilang, "Tunggu dulu lah ya, aku lapar kali." Selapar-laparnya orang tua pada saat kondisi seperti itu, dia pasti menyulangi anaknya dulu, baru dia makan. Itulah wujud kasih orang tua. Tapi kasih itu bukan saja kasih sekedar memberikan materi. Banyak sekarang orang tua, anak-anak, "Pak, Ma, minta ini, dibelikan, diberikan, dikasih." Anak-anak dileskan, les ini, les itu, dan lain sebagainya. Tapi tidak jarang ibu bapak kita lupa untuk meletakkan dasar iman dalam kehidupan anak-anak kita. Salomo mengingatkan, kalau bukan Tuhan di seluruh kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Anak bisa dilengkapi materi, anak bisa dilengkapi dengan pendidikan, anak bisa dilengkapi dengan berbagai hal. Tapi di atas semuanya itu, anak membutuhkan iman.
yang dibentuk lewat keluarga-keluarga. Dan itu menjadi bahagian tanggung jawab kita. Dan di masa pandemi ini menurut saya Tuhan sedang menegur dan membentuk kita. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kita mulai kembali ibadah di rumah-rumah kita bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita. Kita mulai kembali lagi untuk berdoa dan bersekutu. Kita kembali lagi untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Yang tujuan semuanya itu adalah dalam rangka memperkenalkan Tuhan bagi seisi rumah kita. Saya katakan tadi bahwa tidak jarang sebelum pandemi rumah itu seperti in the cost. Rumah itu seperti hotel. Tapi lewat pandemi ini kita dipaksa sedemikian rupa untuk ada di dalam rumah dan melaksanakan setiap aktivitas di dalam rumah. Termasuk juga kita dipaksa untuk bersama-sama dalam keluarga beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat yang kita lakukan dan kerjakan, kita sedang memperlengkapi anak-anak kita menjadi anak-anak berbudi pekerti, menjadi anak-anak yang kekuatannya bukan dirinya, bukan kekayaannya, bukan kebesaran yang dia punya, tetapi yang menjadi kekuatan dan dasarnya adalah Tuhan yang memberikan kehidupannya, sehingga apapun yang dia hadapin ke depan, dia akan menjadi kokoh dan kuat. Seorang pendeta yang sudah pensiun, suatu ketika kami berbicara, dia katakan begini, Samuel, saya sebentar lagi pensiun. Anak saya ada 2. Kamu tahu kan kehidupan pendeta cukup, tapi terbatas. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah pelayanan, di tengah kehidupan rumah tangga, saya tidak mempersiapkan anak-anak saya dengan deposito. Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya dengan rumah dan lain sebagainya. Tapi saya persiapkan dia dengan iman kepada Tuhan. Sebab ketika saya mempersiapkan iman kepadanya, maka dengan iman itu dia akan bisa menghadapi setiap tantangan kehidupan ke depan yang zaman ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dan saya berikan itu sebab tidak ada yang lebih berharga untuk diwariskan kepada anak-anak. Tidak ada yang lebih berharga dan mulia untuk diturunkan kepada anak-anak selain iman kepada Yesus Kristus. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Amin. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera
ditambahkan padamu. Kalau kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu, tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akulah Ia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdalena Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Tuhan Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula pada orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dengarkan puji-pujian.
hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Tuhan sumber hidup. Sebab kasih setiamu boleh senantiasa berlaku di tengah kehidupan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Secara khusus, 1 pekan yang telah kami lalui, ada begitu banyak cerita yang boleh kami nyatakan tentang perbuatan Allah di sepanjang waktu yang telah kami jalani. Dan hari ini, pagi ini, di rumah-rumah kami masing-masing maupun di dalam rumah ibadah di tempat ini, kami bersama telah mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kasih kami kepada Tuhan semakin besar. Biarlah kami boleh senantiasa membentuk diri dan hidup kami dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, sehingga kami terdorong untuk ada dan di dalam Tuhan, di tengah-tengah setiap karya dan hidup yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 yang masih boleh terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan penularan, pemaparan juga semakin meningkat hari demi hari. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai warga negara, kami mau mendukung dalam doa pemerintahan kami. Biarlah kekuatan, kesehatan yang berasal daripadamu serta roh hikmat Tuhan boleh karuniakan, supaya mereka mampu menata kelola situasi kehidupan bangsa dan negara di tengah-tengah pandemi yang boleh berlangsung pada saat ini. Tuhan, biarlah semua boleh memainkan fungsi tugas, sehingga dalam kebersamaan pemerintahan kami, bahkan juga kami sebagai warga negara bergandengan tangan untuk sekuat tenaga berusaha untuk dapat menghadapi COVID-19 ini. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, biarlah dapat kami lakukan, kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga lewat kehadiran kami juga sedang berusaha menopang negeri ini di tengah kemelut yang boleh dialami. Kami berdoa khususnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tuhan berkati, di mana saat ini ada begitu banyak orang yang terpapar, sehingga
kegiatan-kegiatan peribadahan harus kembali dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh gereja Tuhan dalam menyikapi tantangan di negeri ini. Karena itu biarlah kami juga sebagai warga gereja, kami mampu dengan hikmat Tuhan untuk bertanggung jawab dalam keberadaan negeri saat ini, dengan kami menjaga diri kami masing-masing, khususnya lewat ibadah-ibadah yang akan kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan juga ada. Sebagaimana firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, maka di situ Engkau ada. Maka kami percaya juga ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, maka Tuhan juga hadir. Tuhan melawat kami sebagaimana kami beribadah di gedung-gedung gereja seperti kami lakukan pada saat ini. Berkati gereja-Mu Tuhan, khususnya untuk GPIB Jemaat Efata Tanjung Rawa. Di tengah-tengah pandemi ini mereka juga harus bergumul dalam persekutuan pelayanan kesaksian. Kekuatan daripada Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk mereka terus memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan. Karena itu berkati para presbiter, pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada, warga jemaat simpatisan. Tuhan yang menolong sehingga gereja ini mampu untuk terus menyuarakan suara Tuhan di tengah pandemi yang boleh berlangsung pada saat ini. Kami berdoa untuk rencana ahli tugas Ketua Majelis Jemaat. Tuhan, biarlah Engkau turut berkarya di dalamnya, di dalam persiapan proses ahli tugas sampai pada pelaksanaannya. Biar boleh berlangsung di dalam hikmat dan penyertaan daripada-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan pribadi, anak-anak sampai lanjut usia. Engkau berkati hidup kami. Engkau hidup di tengah-tengah keberadaan kami, sehingga setiap yang kami lakukan benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang kudus. Pendidikan anak-anak kami, pekerjaan, usaha, profesi kami masing-masing, Tuhanlah yang menolong. Engkau juga memberkati setiap rumah tangga kami di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kami terus berada dalam sukacita, karena kami ada bersama dan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Dalam 1 minggu ke depan, biarlah sukacita iman mereka tetap ada di dalam Tuhan, lewat pertambahan usia yang boleh berlangsung. Dan kiranya lewat tuntunan Tuhan jugalah mereka dapat menghayati makna kehidupan yang mereka jalani, sehingga mereka akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Tuhan yang setia, kami juga berdoa pada saat ini, mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Engkau berkati mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, ataupun mereka yang ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa. Terima kasih ya Allah.
di tempat duduk kami masing-masing pada saat ini, di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk mengangkat permohonan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup
Kita nyanyikan ayat 2 dan 3. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak dipuji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.
inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang, ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Warta Jemaat, mohon kesabaran untuk menyampaikan intisari Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. 1. Pemberita firman dalam ibadah Minggu pagi ini Bapak Pendeta Samuel Tabarat, Pendeta GPIB Salom Bangun Purba. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan kegiatan sehari-hari. 2. Ucapan terima kasih kepada Paduan Suara GPIB Jatipon yang telah menyumbangkan pujian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah A. Sehubungan dengan semakin tinggi tingkat penyebaran virus COVID-19, secara khusus di Kabupaten Deli Serdang berada pada zona merah. Demikian, ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat mulai dari 27 September 2020. Sampai pada pemberitahuan berikutnya. B. Pada bulan Oktober 2020, pelaksanaan ibadah keluarga akan dilaksanakan dengan cara bervariasi. 1. Ibadah dengan tata ibadah dan khotbah lengkap seperti yang berlangsung selama ini. 2. Ibadah melalui Zoom meeting. 3. Ibadah secara live streaming di gereja atau dari rumah salah satu keluarga yang telah dipersiapkan. 4. Ibadah secara sektor. Penyampaian firman Tuhan melalui khotbah oleh presbiter dari masing-masing sektor. C. Ibadah pekat PKP dan PKB akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. D. Pelayanan di FB GPIB Kota Tanjung Merawa. GPIB Kota Tanjung Merawa mempunyai akun di media sosial, yakni Facebook atau FB, yang bertujuan menopang dan menguatkan jemaat di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk masuk tersebut, maka mulai bulan Oktober 2020 akan diadakan pelayanan doa pada pukul 20 WIB. Para pelayan akan dimulai dari presbiter, pengurus pelkat, dan warga jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani, dapat menyampaikan ke sekretariat kantor gereja atau korsek masing-masing. E. Ibadah minggu pelayanan anak IMPA secara online dimulai pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu persekutuan teruna melalui Zoom meeting pukul 8 WIB. 2. Diakonia. Bagi keluarga penerima bantuan Natura dapat mengambil ke gereja pada setiap hari kerja kecuali hari Senin. 3. Bank sampah. A. Telah terpilih pengurus bank sampah yang baru dengan personalia sebagai berikut. Direktur Bapak TK Nadabdak, Sekretaris Bapak Demas Tagalung, Bendahara Bapak Joni MT Sihotang, Transportasi Bapak Amudi Tambah, Pemilah atau sortir dan penimbang Bapak B Utar-Butar, Koordinator lapangan, Koordinator sektor 1, 2, 3. B. Jemaat yang ingin berpartisipasi aktif untuk menjadi nasabah pada bank sampah dapat menghubungi majelis jemaat tersebut, majelis terdekat atau TK Nadabdak dengan nomor HP 0812 633 1806. Sampah yang diterima adalah sampah kering, baik berupa wadah plastik, peralatan tidak terpakai, dan yang sejenisnya. Sementara ini belum menerima sampah basah seperti sampah dapur dan yang sejenis. Sampah kering tersebut akan dicatatkan sebagai tabungan jemaat pada buku tabungan yang sudah disediakan pengurus bank sampah. Di samping menumbuhkan kesejahteraan terhadap pemeliharaan lingkungan secara kolektif, tabungan yang telah dinilaikan dalam bentuk rupiah dapat menjadi kontribusi jemaat, manakala dibutuhkan pembiayaan yang membutuhkan dukungan pendanaan dari jemaat. 4.
Telah dibentuk digital komunikasi visual DKV dengan susunan kepengurusan. Ketua Ivan Krishna Artadiau Sibarani, Sekretaris Ferdinand Bruri Kiton, Bendahara Fadil Irene Anugrah Lumban Tobing, Tim Multimedia. Live streaming Ivan Krishna Artadiau Sibarani, Ferdinand Bruri Kiton, John Peter Siagian, Fadil Irene Anugrah Lumban Tobing, Yosafat Aditya Hasletonga, Marcel Tanker, Miranda Juleta. LCD Proyektor Daniel Masrud Siregar, Ivan Krista Artadiau Sibarani, Christian Ernala Wicaksono, Dear Padani Tarigan. Tim Sound System Edwin Filipis Nenggolan, Elsa Nuta Barat, Christian Ernala Wicaksono. 5. Surat pemberitahuan sesuai surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 977 /8 Romawi /20 MS.20 Romawi tanggal 24 Agustus 2020 perihal pemberitahuan ahli tugas. Disampaikan bahwa akan adanya ahli tugas Pendeta Rudolf Jacob J. Manhutu MSI, Pendeta Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok sebagai KMJ di GPIB Bata Tanjung Rawa. 6. Cuti tahunan pendeta. Sesuai dengan tata gereja GPIB Peraturan Pokok nomor 10 pasal 23, pendeta mendapatkan hak menjalani cuti tahunan. Demikian, pendeta Rusuk Susana Kamau akan menjalani cuti pada tanggal 9 September sampai dengan 10 Oktober 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia atas warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warga jemaat minggu ini. Terima kasih.